Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi transformator. Berikut Bunda punya beberapa gambar dari transformator. Nah, transformator ini merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian atau lebih lewat induksi elektromagnetik. Nah, bagian-bagian dari transformator secara umum ada 3. Yang pertama adalah kumparan primer yang warna merah. Yang kedua adalah kumparan sekunder yang warna biru. Dan yang terakhir adalah inti besi yang warna abu-abu atau disebut juga sebagai inti magnetik. Nah, prinsip kerja dari sebuah transformator, yang pertama, listrik yang mengalir terhadap suatu kumparan akan memunculkan medan magnet. Perubahan medan magnet akan memunculkan GGL induksi. Nah, arus bolak-balik yang masuk di dalam kumparan primer kemudian akan menimbulkan adanya fluks magnet bolak-balik. Fluks magnet bolak-balik ini akan melewati kumparan sekunder serta memunculkan GGL induksi. Kesimpulannya, prinsip kerja dari sebuah transformator adalah mengambil tegangan dari suatu listrik lalu mengubahnya menjadi listrik dengan tegangan yang berbeda. Berikut merupakan perumusan dari transformator. Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Dengan keterangan, Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, Np adalah banyaknya lilitan pada kumparan primer, Ns adalah banyaknya lilitan pada kumparan sekunder, Is adalah kuat arus listrik sekunder, Ip adalah kuat arus listrik primer. Nah, perumusan ini digunakan tergantung pada soal. Jika soal kalian nanti diketahui adalah tegangan dan juga banyak lilitan, maka cukup gunakan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Jika yang diketahui di soal adalah banyaknya lilitan dan juga kuat arus, maka yang digunakan adalah Np per Ns sama dengan Is per Ip. Namun, jika di soal nanti yang diketahui adalah tegangan dan juga kuat arus, maka yang digunakan perumusannya adalah Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Di sini Bunda punya 2 contoh. Yang pertama, sebuah transformator dipasang pada tegangan 120 volt. Jika banyaknya lilitan primer adalah 800 dan lilitan sekunder adalah 1600, maka tegangan yang dihasilkan trafo tersebut adalah berapa? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Trafo dipasang pada tegangan 120, berarti ini adalah sumbernya atau V primer, 120. Kemudian lilitan primer atau Np sama dengan 800 dan lilitan sekunder atau Ns sama dengan 1600. Yang ditanya adalah tegangan yang dihasilkan, berarti V sekunder. Karena yang diketahui adalah tegangan dan juga banyaknya lilitan, maka perumusan yang kita gunakan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita masukkan angkanya, Vp adalah 120, Np adalah 800, dan Ns adalah 1600. Karena yang ditanya adalah Vs, maka 120 dan 1600 kita kali silang. Kemudian hasilnya dibagi dengan 800. Nah, 1600 kali 200 dibagi 800 ini adalah 240 volt. Contoh kedua, pada sebuah transformator, jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing adalah 1000 lilitan dan 2500 lilitan. Jika kuat arus primer adalah 5 ampere, maka besar arus sekundernya adalah berapa? Nah, di sini lilitan primer dan lilitan sekunder berturut-turut berarti Np dan Ns. Np-nya 1000, Ns-nya 2500. Kuat arus primer berarti Ip sama dengan 5 ampere. Besarnya kuat arus sekunder berarti yang ditanya adalah Is. Karena yang diketahui di soal adalah jumlah lilitan dan juga arus, maka perumusan yang digunakan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Ingat, ini berkebalikannya. Nah, kita masukkan angkanya, Np-nya 1000, Ns-nya 2500, Is ini yang ditanya, Ip-nya 5. Nah, maka untuk mencari Is, kita kali silang 1000 dengan 5.
dibagi nanti dengan 2.500. 5 dicoret dengan 2.500, hasilnya adalah 500 di bawah, kemudian 1000 dibagi 500 adalah 2. Jadi hasil kuat arus sekundernya adalah 2 ampere. Berikutnya ini adalah jenis-jenis dari transformator. Ada 2 jenis transformator. Yang pertama adalah transformator step up. Fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan, up ya. Kemudian yang kedua adalah transformator step down, yang fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan. Nah, ciri-cirinya untuk transformator step up, Vs-nya akan lebih besar dibandingkan dengan Vp, karena dia untuk menaikkan tegangan, berarti V sekundernya lebih besar dengan V primer. Kemudian N sekundernya lebih besar daripada N primer, dan I primernya akan lebih besar dibandingkan dengan I sekunder. Untuk trafo step down, ciri-cirinya adalah karena step down berarti dia fungsinya menurunkan tegangan. Berarti tegangan akhirnya atau Vs-nya lebih kecil, sehingga Vp-nya menjadi lebih besar daripada Vs. Kemudian, Np-nya juga lebih besar dibandingkan dengan Ns, karena V dan N ini berbanding lurus. Kemudian IP menjadi lebih kecil dibandingkan dengan IS. Oke, terakhir ini adalah tentang efisiensi dari transformator. Efisiensi ini merupakan suatu nilai yang menyatakan perbandingan antara daya masukan atau P-in dengan daya keluaran atau P-out. Untuk perumusan dari efisiensi, ini adalah simbol efisiensi seperti huruf N, ya. Efisiensi sama dengan P out dibanding P in nanti dikali dengan 100%, ya. Atau sama dengan P sekunder dibagi dengan P primer nanti hasilnya dikali dengan 100%. Oke? Baik, berikut adalah contohnya. Hitunglah efisiensi trafo yang memiliki daya masukan 150 watt jika daya yang keluar besarnya adalah 120 watt. Kita tulis dulu diketahuinya. Daya masukan ini adalah P-in 150 watt. Daya yang keluar berarti P-out 120 watt. Yang ditanya adalah efisiensi. Oke, kita catat perumusan untuk efisiensi adalah P-out dibagi dengan P-in nanti dikali dengan 100%. P-out-nya adalah 120, P-in-nya adalah 150, kemudian hasilnya dikali 100%, sehingga setelah kita hitung, efisiensinya menjadi 80%. Baiklah anak-anak, itu tadi materi untuk transformator hari ini. Semoga apa yang telah Bunda sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian, Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.